Hai Penners, welcome to Pen Story. Rasa bosan adalah keadaan emosional atau psikologis yang dialami saat seseorang yang dibiarkan tanpa adanya sesuatu yang khusus untuk dilakukan serta rasa tidak tertarik kepada lingkungannya atau merasa bahwa hari atau periode yang sedang dijalaninya sangat membosankan. Banyak cara untuk mengusir kebosanan, banyak cara untuk meredam kejenuhan, tapi tingkah mengusir rasa bosan dari berbagai orang dalam konten kali ini sebagian besar terasa di luar nalar manusia pada umumnya. Apa aja sih kelakuan mereka? Semuanya udah Pen Story tulis hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin upload tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Udah? Lanjut! Diam 2 jam. YouTube memang sebuah platform yang mewadahi kreativitas masyarakat dalam membuat sebuah konten. Dan konten yang dibuat tentu sangat beragam, bahkan bisa dibilang gak terbatas. Mulai dari konten musikal, drama, mukbang, game, dan banyak lagi. Apakah semakin kreatif sebuah konten makin banyak peminatnya? Bisa iya, bisa enggak. Kalau kamu udah ngerasa capek bikin konten penuh kreativitas tapi belum juga viral, kamu pasti langsung termenung dan mikir, harus gimana lagi ya? Nah, gimana kalau pas kamu lagi mikir kamu jadiin konten juga? Sebagai contohnya, coba kamu lihat salah satu konten yang viral ini. Dalam video ini, seorang laki-laki yang mengenakan kaos hitam duduk termenung di depan kamera. Selama 2 jam 20 menit 52 detik, tidak satupun kegiatan dilakukan oleh pria itu selain bernafas dan melongo. Saat video dipercepat, tampak dirinya hanya melotot dan sesekali berkedip atau sedikit memiringkan kepala maupun badannya. Ia sama sekali tidak membuka mulut. Awalnya, konten ini viral setelah dibagikan lewat Instagram. Dan hingga konten Pen Story kali ini dibuat, video ini telah dilihat sebanyak hampir 6 juta orang di YouTube. Wah, diem doang bisa viral ya, Penners? Melukis dirinya sendiri. Melukis sebuah pemandangan dan mengabadikannya ke dalam sebuah kanvas adalah hal yang gak mudah untuk dilakukan. Bahkan seorang seniman gak hanya sekedar meniru apa yang dia lihat, karena melukis bukan hanya tentang menggambar objek yang sama, tapi butuh intuisi dan representasi dari imajinasi agar menjadi lukisan yang sangat-sangat hidup. Makanya seorang seniman ini gak mau ambil pusing walaupun di depannya ada pemandangan yang menakjubkan, tapi malah ini yang dia lukis. Seniman pelukis ini bernama Hank Smith. Selama melukis, ia selalu berpergian bersama rekannya, seorang fotografer bernama Fabian Schubert. Mereka berdua selalu pergi ke tempat yang indah. Selama bepergian berdua, mereka mengabadikan foto-foto di mana Hank tampak sedang menggambar motif bajunya sendiri di kanvas, tentu dengan latar belakang pemandangan yang indah. Karya seni yang menggabungkan fotografi dan lukisan ini tentu punya daya tarik tersendiri. Selain dinilai estetik dan unik, juga dianggap lucu dan penuh dengan keindahan pemikiran dari sang seniman. Wah, bisa-bisanya ada pemandangan bagus yang dilukis malah warna baju sendiri ya, Penners. Merusak jutaan dolar. Penners, bersyukur dengan pekerjaan yang kamu miliki adalah salah satu cara agar nggak jenuh dengan pekerjaan tersebut. Karena tentu ada banyak cara yang bisa dilakukan ketika kamu lagi bosan dengan pekerjaan yang kamu jalani. Selain menjalin relasi yang baik dengan rekan kerja, kamu juga bisa mengagendakan acara liburan setiap weekend. Tapi, cara seorang security dalam video ini saat menghilangkan rasa bosannya di waktu kerja sangat merugikan dan sama sekali nggak pantas buat ditiru. Satpam yang tidak diketahui namanya ini membuat heboh seluruh dunia karena merusak sebuah lukisan senilai 14,4 miliar rupiah hanya karena rasa bosan. Satpam alias security di sebuah galeri seni di Rusia ini langsung dituduh melakukan aksi vandalisme pada lukisan era Soviet. Aksinya itu dilakukan saat hari pertama kerja.
Tingkahnya ketahuan saat dua orang pengunjung melihat ada gambar mata yang dibuat dengan pulpen pada lukisan Three Figures karya Anna Leporskaya. Padahal lukisan bergaya avant-garde itu menampilkan 3 figur abstrak. Figur itu sengaja dibuat tanpa mata. Seniman Anna Leporskaya adalah murid seniman terkenal Kazimir Malevich yang mengembangkan gerakan avant-garde. Gerakan itu menggemparkan dunia seni pada 1920-an. Setelah ditelusuri dari kamera pengawas keamanan, ternyata satpam tersebut yang menggambar titik seperti mata dengan pulpen. Satpamnya kini sudah dipecat. Jika terbukti bersalah, penjaga keamanan yang dicurigai melakukan kejahatan bisa menghadapi denda dan penjara hingga 3 bulan. Iseng bakar hutan. Sungguh konyol tingkah wanita asal Portland, Oregon, Amerika Serikat ini. Demi mengusir rasa jenuh yang tengah melanda teman-temannya yang berprofesi sebagai pasukan pemadam kebakaran, ia justru membakar hutan yang dialokasikan untuk suaka suku Indian seluas 51.000 hektar. Dengan dalih ingin membantu mengusir rasa jenuh teman-temannya, Sadie Jensen menyalakan kembang api dan melemparkannya ke pinggir jalan hutan Warm Spring, Oregon. Siapa sangka tingkahnya tersebut membakar setidaknya 51.000 hektar hutan yang sangat sulit untuk dipadamkan hingga berbulan-bulan lamanya. Sadie Jensen melakukan aksinya pada bulan Juli 2013, sedangkan api yang membakar hutan yang dialokasikan untuk suaka suku Indian itu baru bisa dipadamkan pada bulan September 2013. Tanpa merasa bersalah, 2 hari setelah membakar kawasan tersebut, ia mengunggah sebuah pernyataan di akun Facebooknya dan menulis kata-kata "suka nggak sama api saya?" Kepada petugas berwenang yang menangkapnya, Sadie Jensen mengatakan melakukan hal tersebut lantaran untuk membantu temannya yang berprofesi sebagai pemadam kebakaran yang mengalami kejenuhan. Ia dijadwalkan akan menerima vonis dari pengadilan pada 3 September 2014 mendatang. Karena aksi konyolnya tersebut, Jensen terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 2,9 miliar rupiah. Membingungkan Google. Berbicara soal prank, tentu kita sering melihat berbagai jenis prank beredar di jagat media sosial, terutama di YouTube. Para YouTuber berbondong-bondong mengisi laman YouTube pribadi mereka dengan konten-konten prank. Ada prank setan, prank pacar, prank teman, prank ojol, dan lain sebagainya. Melihat tujuan mereka mungkin bisa jadi hanya untuk menghibur. Namun kadang mereka melampaui batas sampai bukan menghibur melainkan merugikan. Prank tidak hanya ada di Indonesia dan bukan hanya dilakukan oleh satu orang kepada orang lain. Kali ini berbeda, seorang pria asal Jerman bernama Simon Weckert ini berhasil mengelabui atau melakukan prank terhadap sistem milik Google, yaitu Google Map. Tentu kamu udah tahu fungsi dari Google Map, yaitu sebuah aplikasi penunjuk arah, penerka waktu tempuh, penunjuk keadaan lalu lintas, dan masih banyak lagi kegunaan aplikasi ini. Namun kejahilan Simon muncul untuk mencoba melakukan prank terhadap Google Map. Dia mengetahui bahwa sistem Google Maps untuk memberikan keadaan kelancaran lalu lintas adalah melalui signal handphone dan mobilitas penggunanya yang kemudian diolah oleh Google Maps untuk memberikan informasi kepada para pengguna aplikasi ini. Cara yang dilakukan Simon pun cukup unik. Dia hanya cukup dengan membawa 99 handphone dengan setting GPS yang sama, kemudian HP tersebut diletakkan di sebuah peti beroda menyerupai sebuah mobil-mobilan. Dia menarik peti berisi 99 ponsel tersebut di jalanan, dan apa yang terjadi? Ternyata prank yang dilakukan Simon ini berhasil menipu Google Maps. Di aplikasi Google Maps tersebut menampilkan garis merah panjang yang berarti kemacetan lalu lintas di area Simon berdiri membawa 99 ponselnya tersebut. Akibatnya, jalanan itu menjadi sepi karena semua yang menggunakan Google Maps enggan melewati jalanan tersebut karena mengira jalanan ini mengalami kemacetan. Iseng beli mobil. Kalau saat ini kamu masih sekolah atau pernah ingat waktu kamu di kelas dulu, kalau lagi jam pelajaran yang bikin bete, pastinya jenuh dan ngebosenin banget kan? Nah, kira-kira apa aja nih yang biasa kamu lakukan kalau lagi gabut di kelas? Diem-diem main game di HP atau coret-coret buku dengan gambar yang gak jelas? Atau apapun yang kalau ketahuan sama guru bisa jadi dihukum di depan kelas. Tapi kalau kamu adalah seorang anak sultan yang lagi gabut, kamu bisa lakukan hal yang dilakukan sama gadis ini.
Teman dari gadis ini diam-diam mengabadikan momen saat gadis ini gabut di kelas. Bukannya main HP dengan wajar, membuka sosmed, milih tas atau baju untuk dimasukkan ke keranjang di marketplace. Gadis ini justru malah langsung check out mobil baru seperti membeli benda murah. Bukan sembarang mobil yang ia beli, tapi mobil mewah seharga hampir 6 miliar rupiah. Bikin geleng-geleng kepala nggak sih? The real sultan banget ya. Penners, video kali ini sampai di sini aja. Rasa bosan bisa menjadi awal terciptanya sesuatu hal yang baru, ide yang baru, dan kreativitas yang baru. Kalau kamu sering merasa bosan dan jenuh, itu tandanya kamu adalah seseorang yang selalu butuh hal baru dan enggan untuk berhenti sejenak, bahkan untuk sekedar beristirahat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus semangat buat balikin mood optimis kamu supaya lebih baik di masa depan. Bye-bye!